Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSP, kembali lagi dengan saya Lutfi dari Divisi Purkes Project Infrastruktur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa kembali sharing video lagi dengan kawan-kawan semua dalam rangka sharing video pembelajar gitu ya di Raja Sukses Properti Indo gitu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya mungkin akan sedikitnya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya mungkin ya. Mungkin saya akan sharingnya perihal bagaimana kita membangun tim yang solid itu. Di sini posisinya pun saya sama masih belajar juga, namun mungkin saya di sini sharingnya uh, berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika saya pernah mendapatkan amanah sebagai ketua umum di salah satu lembaga, di beberapa lembaga, dan juga berdasarkan pengalaman saya ketika saya pada saat itu sedang berusaha membangun sebuah lembaga kemanusiaan itu ya, yang bergerak di bidang kebencanaan dan juga sosial itu pada saat itu. Ya, mungkin di video ini saya lebih ke sharing gitu ya, karena saya pun masih belajar dan kita juga bisa berdiskusi mungkin di kolom komentar itu ya, jika rekan-rekan ingin itu ya, gitu. Oke, baik, Bismillah, mungkin kita mulai dulu. Kita namakan video ini adalah Build Your Dream Team gitu ya. Kita dalam membangun tim impian itu ya, tim impian itu. Nah, tim impian tuh kalau bagi saya pribadi adalah tim yang solid sih kita. Tim yang solid itu yang dimana kita memiliki sebuah kesatuan dan juga perasaan yang sama gitu. Kesatuan yang perasaan yang sama yang dimana pada akhirnya kita akan memiliki rasa empati dengan tim kita, dengan tetap menjaga keprofesionalan kita dalam bekerja dan juga keprofesionalan kita dalam berorganisasi dan sebagainya gitu ya. Utamanya itu sih, kita adanya lebihnya rasa empati itu, kita akan bisa lebih solid karena kita memiliki kesatuan perasaan yang sama gitu. Nah, mungkin kita sekarang cari tahu dulu nih, apa sih itu dream team itu ya. Lalu bagaimana sih tahapannya kita bisa mewujudkan dream team itu sendiri gitu. Nah, dream team itu adalah sebuah tim bagi saya yang dimana memiliki tujuan dengan perjalanan yang berkualitas, mengedepankan rasa kepekaan, keterbukaan, dan juga interaksi yang aktif gitu. Kenapa kita harus punya tujuan? Kenapa kita punya harus visi dan misi? Karena agar perjalanan kita ke depan itu berkualitas gitu. Kita nggak terombang-ambing gitu dengan ketidakjelasan rencana kita, karena kita belum punya tujuan gitu. Itulah pentingnya kita dalam membangun sebuah dream team tuh, kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Didukung dengan mengedepankan rasa kepekaan. Rasa kepekaan ini akan membuat kita bisa saling bahu membahu dalam membangun sebuah tim itu sendiri itu. Ya tadi, kepekaan ini pada akhirnya akan ada sangkutan dengan rasa empati yang dimana tadi samanya kesatuan perasaan itu ya, kesatuan perasaan di antara kita itu. Lalu kita juga perlu adanya keterbukaan dan juga interaksi yang aktif gitu. Kenapa kita perlu ada keterbukaan dan juga interaksi yang aktif? Karena kembali lagi dalam sebuah tim itu kita perlu ada interaksi yang aktif untuk mengantisipasi ada miskomunikasi gitu ya, miskomunikasi dan beberapa error gitu ya, dalam kita menjalankan program kita gitu, dalam menjalankan program kita, dalam mengejar target-target kita gitu. Interaksi yang aktif itu penting dalam khususnya ini perihal komunikasi itu. Makanya kita perlu adanya keterbukaan dan juga interaksi yang aktif itu. Mungkin itu beberapa tahapan sebelum akhirnya kita bisa lebih lanjut itu. Bagaimana lagi sih kita harus dalam membentuk dream team itu? Oke, jika kita sudah tahu tahapannya tadi ya, kita sudah memiliki tujuan, eh, apa? Memiliki tujuan yang memiliki tujuan dengan mengedepankan rasa kepekaan, keterbukaan dan juga interaksi yang aktif. Kita harus cari tahu lagi membangun dream team itu harus gimana gitu. Kita bisa memulai dengan start with strong why. Hal ini saya dapatkan ketika saya mengikuti salah satu webinar series itu ya, di lembaga sosial agama. Saya lupa nama lembaganya apa, tapi kita harus selalu mengawali dan mengapa dan juga mengapa gitu. Dan ini dinamakan the five most important question itu. Yang pertama itu adalah what is our mission itu. Kita harus bisa menentukan dulu misi kita gitu. Apa itu misi kita? Yang kedua adalah who is our customer, siapa sasaran kita, siapa customer kita. Lalu yang ketiga itu adalah what does customer value, apa manfaatnya atau keuntungan yang akan didapatkan dari customer itu sendiri gitu, hingga akhirnya tertarik dengan istilahnya atau produk kita gitu ya, dengan produk kita. Yang keempat adalah what are our
result, apa hasilnya gitu, apa hasilnya dari apa yang sudah kita rencanakan itu. Lalu yang pentingnya adalah what is our plan, bagaimana plan atau rencana kita gitu. Mungkin saya ngambil contohnya adalah salah satu project waktu itu di masjid yang saya ketahui adalah berkah box gitu. Nah, pada pertanyaan pertama adalah what is our missionnya adalah berkah box project ini adalah untuk menjadikan masjid sebagai pusat solusi permasalahan umat, dimulai dari hal yang paling sederhana adalah penyediaan makan siang gitu. Nah, misi mereka itu masih kecil gitu. Mereka memulai dari yang kecil-kecil dulu aja sebagai perjalanan mereka gitu. Mereka memulai dari hal yang dasar dulu gitu. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat solusi permasalahan umat dalam hal kelaparan itu, dimulai dari penyediaan makan siang gitu. Yang keduanya itu what is our customer atau audiensnya. Mereka sasarannya adalah jemaah masjid di kota tersebut gitu. Berkah box ini dia ada di kota Depok gitu. Jadi sasarannya itu adalah itu jemaah masjid di kota Depok. Lalu what does customer value, apa manfaatnya yang akan didapatkan oleh dari customer itu adalah makan siang bergizi gratis gitu. Yang keempat adalah what are our result, apa itu hasilnya, yaitu jumlah box makan siang yang berhasil diterima di masjid gitu. Yang terakhir adalah what is our plan, yaitu partnership dengan masjid, produksi makanan box, distribusi, pencairan donatur, dan juga marketing gitu. Nah, kurang lebih itu sebagai contoh gitu ya, sebagai contoh untuk menjawab tadi 5 most important question yang itu. Nah, itu saya mengambil studi kasusnya dari Berkah Box Project itu. Mereka planningnya itu yaitu partnership dengan masjid, partnership dengan produksi makanan box, distribusi, mereka pencarian donatur, dan juga marketingnya bagaimana gitu. Mereka fokusnya di sana gitu. Dengan tujuannya mereka menjadikan masjid sebagai pusat solusi permasalahan umat, mulai dari masalah kelaparan gitu, bukan kelaparan tapi ya hal-hal yang penyediaan kebutuhan utama lah, makan gitu ya. Nah, itu adalah hal yang sederhana untuk contohnya gitu ya. Mungkin video saya ini masih kurang untuk menjelaskan lebih detailnya lagi. Nanti kita insya Allah akan coba bagi 2 part. Jika pada video selanjutnya saya akan kembali sharing tentang ini, tapi kurang lebih mungkin saya akhiri dulu sampai pembahasan terkait 5 most important question ini. Insya Allah nanti kita lanjut lagi mungkin terkait tim komposisi tim ya, dan sebagainya yang mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.